Baduy. Tak jauh dari ibu kota Indonesia yakni Jakarta, ada sebuah suku yang masih tetap menjaga tradisi serta budayanya. Terletak di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, suku Baduy berada. Butuh waktu 2 jam dari pusat kota Rangkas Bitung untuk sampai menuju terminal Ciboleger dengan menggunakan perjalanan darat. Sedang, Ciboleger merupakan pintu masuk menuju kawasan Baduy, namun warga sekitar menyebutnya dengan terminal. Terdapat sekitar kurang lebih 26.000 jiwa yang bermukim baik di Baduy luar maupun Baduy dalam. Dan gimana mas? Nikmat banget sih. Duren Baduy, mantap. Bang Arif, Mantap. Ini yang gede-gede nih. Wow. mantap. Kopi apa mas? Mantap. Kilo smik. Enggak dulu. Kopi hitam gimana? Enggak dulu. Kuroi. Gimana? Hah? Gula aren. Dodol. Sedangkan, sebutan Baduy sendiri diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai Urang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeyo. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Saba Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan dan agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Sambal pepeh namanya. Namanya sambal pepeh. Namanya. Dibuat dari apa? Apanya? Ini dibuat dari apa? Cabe, terus pakai bawang, bawangnya dibakar. Terus Pakai gula, pakai garam, pakai sasa. Udah. Mantap.
Namun demikian, masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam atau animisme. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah tradisi turun-temurun, pada perkembangan selanjutnya ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan di kemudian dari ajaran Islam. Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah yang ada di bawah camat. Sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi yaitu Puun. Sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, maka mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam keranji serta madu hutan. Itulah cerita singkat dari Baduy, suku yang masih bertahan menjaga tradisinya di tengah gencarnya teknologi dan modernisasi. Sampai jumpa di Explore berikutnya, tetap di Kabar Tegal TV.